Saya akan melanjutkan terkait materi yang berikutnya, yaitu kita akan masuk terkait contoh-contoh fermentasi dalam agroindustri. Nanti di sini saya akan menjelaskan ada 4 jenis fermentasi yang akan dibahas. Yang pertama adalah fermentasi PLA polylactic acid, kemudian PHA, ini yang digunakan dalam pembentukan bioplastik. Kemudian ada fermentasi asam glutamat, yang mungkin kalian kemarin juga sudah mendapatkan materi yang serupa dari kunjungan industri di Ajinomoto. Kemudian fermentasi untuk energi, yaitu terkait fermentasi bioetanol. Oke, yang pertama adalah produksi asam laktat. Jadi asam laktat ini sangat banyak sekali manfaatnya. Kalau yang sebelumnya tadi saya katakan adalah sebagai plastik ramah lingkungan. Selain sebagai plastik ramah lingkungan, asam laktat ini sendiri pada bahan pangan bisa dipakai sebagai BTP, bahan tambahan pangan. Apa manfaatnya? Yaitu sebagai pengasam, khususnya pada produk kembang gula, kemudian juga sebagai buffering agent karena dia pH-nya asam, ataupun flavoring agent untuk meningkatkan rasa dan aroma pada saus atau bumbu. Asam laktat juga ternyata punya kemampuan sebagai antimikrob yang mampu mengurangi resiko pertumbuhan bakteri patogen pada produk daging. Nah, ini salah satunya, makanya produk biasanya kalau mau cek ya, produk sosis. Sosis itu ada beberapa yang pakai tambahannya kelompoknya laktat sebagai BTP-nya. Selain sebagai pengasam, dia juga memiliki kemampuan antimikrob. Makanya asam laktat ini bisa dilihat bahwa dia kebutuhannya banyak ya, nggak hanya untuk bioplastik, tapi juga untuk beberapa bahan tambahan pangan lainnya. Sehingga kita perlu produksi asam laktat ini dalam jumlah yang cukup banyak. Nih, kalau yang terkait PLA, itu adalah plastik yang dibuat dari lactic acid. Dia memiliki kemampuan terdegradasi yang cukup cepat dan dapat menggantikan plastik-plastik konvensional lainnya dari bahan bakar dari fosil atau dari bahan petroleum. Dan saat ini sudah banyak dikembangkan di luar negeri, apalagi memang ini sudah cukup tenar penggunaan plastik PLA ini. Oke, bakteri asam laktat sendiri, kalau kita mau gini, asam laktat itu salah satunya yang paling gampang ialah jika kita mendapatkannya adalah dari bakteri, karena bakteri itu kita tahu banyak yang menghasilkan asam laktat atau yang dikenal dengan namanya bal. Asam laktat sebenarnya kalau mau dibikin juga bisa dari glukosa, dari pati, dikonversi menjadi lactic acid. Tapi prosesnya tadi seperti yang saya katakan, kalau reaksi enzimatis atau kimia mungkin ribet, maka kalau bisa dibuat oleh mikroba, kenapa nggak mikroba saja yang membuatnya? Nah, ini ada kelompoknya, apalagi ada jelas nih bakteri asam laktat yang sudah banyak kita manfaatkan. Bakteri asam laktat ini ada 2 golongan, yaitu homofermentatif sama heterofermentatif. Homofermentatif itu hanya memproduksi asam laktat. Sedangkan heterofermentatif itu dia menghasilkannya juga hanya laktat, tapi ada asetat, ada etanol, bahkan CO2. Ya. Kalau yang seperti ini, kalau memang industrinya jelas-jelas hanya mau memproduksi asam laktat, maka yang sebaiknya dipilih ada yang homofermentatif atau hanya satu produk saja, yaitu asam laktat. Perbedaannya apa? Karena kok bisa satunya menghasilkan satu produk, yang lainnya menghasilkan banyak produk? Ini karena secara biokimia metabolisme tubuhnya berbeda. Kalau homofermentatif, dia melalui lintasan metabolisme EMP. Kalau heterofermentatif, melalui metabolisme fosfoketolase. Ini nggak saya jelasin karena memang tidak perlu bagi kalian untuk terlalu memahami basis biokimia. Yang jelas contohnya seperti apa? Kalau untuk yang golongannya homofermentatif, dia kebanyakan adalah lactobacillus, yang paling banyak dipakai untuk yogurt ya. Begitu juga streptococcus, pediococcus, dan lactococcus. Adapun yang kayak heterofermentatif ini ada contohnya adalah leuconostoc. Leuconostoc ini banyak didapatkannya di kelompoknya sauerkraut. Sauerkraut dan kimchi. Nah, makanya kalau kalian makan asinan sauerkraut itu buah yang diasamkan ya dengan mikroba pengasaman alami kayak serupa kimchi gitu. Gak hanya asam laktat yang kerasa, tapi ada sedikit etanol sama asetat. Jenis mikrobanya yang beberapa lactobacillus ini yang di heterofermentatif ini ada Lactobacillus debocki, Lactobacillus bulgaricus sama Lactobacillus pentosus.
Ini yang dia substratnya adalah glukosa W atau likor. Tapi umumnya Lactobacillus sama Streptococcus hampir semuanya adalah yang asam laktat saja tunggal, termasuk yang sering kita pakai untuk bikin yogurt. Oke, nah ini yang terjadi di dalam mikroorganisme laktik aksid bakteria tersebut ketika terjadi proses fermentasi. Jadi pertama, sama mikroba tersebut karbohidratnya direaksikan dengan kalsium hidroksida. Jadi jadi kalsium hidroksida itu memang juga ada ditambahkan. Ini bukan dipakai mikrobanya ya. Mikrobanya hanya memanfaatkan karbohidratnya saja, tapi kalsium hidroksida ini kita tambahkan dalam fermenternya karena nanti apa? Dia membantu proses netralisasi. Karena kalsium ini akan berikatan dengan laktatnya akan menjadi kalsium laktat. Di mana dia di sini mengendap. Akhirnya kalau dia mengendap, maka seperti yang saya bahas sebelumnya ketika belajar teknologi fermentasi, kita harus pikirkan bagaimana cara untuk mengolah produk akhirnya. Jadi kalau dia asam laktat ini mengendap kan enak, kita tinggal mencari endapannya dalam bentuk kalsium laktat tadi tanpa harus pusing memikirkan, aduh ini hilang nggak ya di limbah cairnya, banyak nggak ya, seterusnya. Nanti kalau sudah diendapkan, diambil dari hasilnya baru dihidrolisis dengan asam kuat yaitu H2SO4. Sehingga asam laktatnya akan terpisah dari kalsium, dihasilkan asam laktat dan kalsium sulfat. Nah, setelah itu asam laktatnya ini direaksikan dengan metanol menjadi metil laktat. Hal ini kenapa dilakukan? Karena asam laktat di sini bentuknya kan masih liquid dan masih bercampur dengan kelompoknya sebelumnya tadi ada kalsium sulfat atau mungkin asam sulfat lainnya. Sehingga kalau mau dimurnikan ya kita metilasi saja dia atau esterifikasi dengan metanol. Sehingga metil laktat ini akan terpisah lagi. Hasilnya nanti akan berupa metil laktat sama H2O. Metil laktat ini cair juga. Nah, nanti kemudian metil laktatnya ini yang dalam bentuk cair ini kemudian akan kita distilasi. Ketika distilasi ini atau kita masuk di sini ya, distilasi atau hidrolisis dengan air ini nanti bisa kita dapatkan ulang asam laktat murni ditambah sama metanol. Jadi benar-benar proses produk hilirnya tadi setelah kita tahu bahannya apa, medianya sugar tadi atau karbohidrat, mikrobanya tahu Lactobacillus, kita fermentasi, kita perhatikan juga faktor nanti cara penanganan produknya seperti apa nih. Oke, ini diagram alirnya dari pakai LKCI. Jadi dari kultur murni ini dipropagasi dulu, diadaptasikan dulu, diperbanyak dulu dengan medianya. Yang dipakai adalah hidrolisat pati 2%. Setelah itu baru jadi kultur inokulum atau di sini adalah kultur kerja ya, yang saya jelaskan di pertama tadi ya. Kalau yang ini kan baru jadi kultur stoknya saja. Nah, kalau sudah jadi kultur kerja, baru difermentasikan ke dalam media selama 72 jam 37 derajat Celcius dan sehingga dihasilkan asam laktat. Yang diamati apa saja, pH-nya seperti apa, bobot sel keringnya, nanti kan diendapkan ya, diambil cairannya, diendapkan, terpisah sel keringnya, total asamnya seperti apa, sisa gulanya seperti apa. Nah, ini ada penelitian penentuan kondisi terbaik fermentasi asam laktat menggunakan Lactobacillus casei pada waktu fermentasinya adalah 72 jam. Di sini ada banyak beda konsentrasi gula atau dalam ini adalah pati yang dipakai 1%, 2%, 3%. Ini sebagai sumber C-nya. Kemudian media yang berikutnya lagi yang sumber N-nya. Ingat pasti pakai C dan N. Harus ada semua dua. Pakainya ada satunya adalah amonium sulfat, yang kedua adalah urea. Jadi ini penelitian ada 6 jenis media, ada 3 konsentrasi C, kemudian N-nya konsentrasinya ada 2. Makanya kalau dikalikan nanti ketemunya ada 6 perlakuan. Nah, ini rancangan acak penelitian yang bisa dipakai. Nah, ini didapatkan hasilnya. Secara umum pH cairannya ini adalah waktu ya. Semakin lama waktu fermentasinya, pH-nya semakin turun ya. Semakin lama waktu fermentasinya, pH-nya semakin turun. Untuk bobot kering biomasa, semakin lama semakin banyak bobot kering biomasanya, atau semakin banyak
sel bakteri asam mata tebal yang dihasilkan. Adapun gula sisa, kalau gula sisa semakin turun berarti kan memang dipakai semuanya. Total asamnya juga semakin naik. Nah, ini kemudian kita lihat nih, mana kombinasi di antara 6 ini yang dia pH-nya turun, bobot keringnya juga naik, gula sisanya turun, total asamnya juga tinggi. Ternyata yang didapatkan kalau dilihat ini adalah yang paling baik adalah konsentrasi gula 3%, sumber nitrogennya adalah amonium sulfat C3N1. Nah, ini didapatkan yang paling baik adalah konsentrasi gulanya 3% pakai amonium sulfat. Ternyata ini nilainya didapatkan, ini percobaannya seperti ini ya, pakai bioreaktor yang mini, diukur suhu dan tekanannya, didapatkan pertumbuhan, ini nilai U adalah growth rate, pertumbuhannya 0,2 per jam, jumlah biomasa yang dihasilkan per substrat 0,007, jumlah gram produknya 0,4, laju konsumsi struktur 1,9, di mana asam laktat tinggi adalah 12,48 gram per liter. Nah, ini termasuk contoh. Jadi kalau kalian termasuk nanti mau penelitiannya terkait proses, bisa nih lebih yang kalau mau ya, kalau ini yang ke arah mikro ya itu seperti ini kira-kira. Oke, yang kedua adalah produk PHA. PHA ini juga adalah namanya adalah poli 3 hidroksi alkanoat. Nah, PHA ini adalah sebagai cadangan karbon dan energi mikroba bila kondisi lingkungan buruk atau tidak seimbang. Nah, ini berarti metabolit apa? Metabolit sekunder. Kalau yang tadi asam laktat, karena dia dihasilkan dari metabolisme, jelas dia berarti adalah produknya metabolit primer. Kalau yang ini metabolit sekunder. Dia metabolit sekunder sebagai cadangan karbon yang biasa disimpan di sitoplasma sebagai granula yang tidak larut. Nah, ini struktur kimia PAH-nya. Nah, aplikasinya adalah paling banyak dipakai untuk bioplastik yang biodegradable. Untuk apa? Water resistant surface. Dia PAA ini plastiknya bagus, bio-based, bahan alam, tapi dia punya ketahanan bagus terhadap air. Pengikat, kertas, medical, electronic part, food packaging, dan juga pertanian. Nah, siapa sih yang menghasilkan PHA ini? Salah satunya adalah ini, bakteri Ralstonia eutropa. Ralstonia eutropa ini adalah bakteri gram negatif, suhu pertumbuhannya suhu ruang 20-37 dan dapat mengakumulasi PHA bahkan hingga 90% dari bobot kering selnya. Produksinya sangat tinggi sekali. Nah, kalau mau kita mendapatkan si Ralstonia ini menghasilkan PHA karena dia adalah metabolit sekunder, makanya dipahami dulu. Oh, dia ini dihasilkan di mana ya? Kondisinya medianya harus seperti apa dan seterusnya. Ternyata dia di sini kalau sekunder, maka kita bikin lingkungan yang tidak nyaman sehingga dia mengupayakan diri untuk bertahan, yaitu dengan membuat cadangan makanan. Maka agar pH ini diproduksi, maka kita berikan pertumbuhan yang tidak seimbang. Pertumbuhan kondisi lingkungan yang nggak pas, yaitu seperti apa? C-nya yang berlebih, tapi nutrisi lain terbatas. Kenapa C-nya berlebih? Karena sebelumnya saya katakan PHA ini adalah cadangan karbon. Maka karbonnya yang harus didirikan dibanyakkan. Nah, nutrisi pembatasnya bisa berupa apa? Berupa amonia yang sedikit, oksigen yang sedikit, fosfat yang sedikit, ataupun magnesium dan sulfat. Nah, dalam proses produksi PHA ini proses yang dipakai adalah feed batch. Apa produksi feed batch ini? Ingat ya yang kedua. Jadi, karena PHA ini adalah produk intraseluler yang akhirnya berpengaruh pada konsentrasi sel yang ada. Kalau nanti misalnya dilakukan proses dengan batch, itu kan langsung sekali saja ya. Nanti akan ada, ya sudah berarti selnya sudah banyak, akhirnya dia terhenti. Tapi kalau feed batch itu kan ada yang dikeluarin ya, produk intraselulernya yang dikeluarin lagi. Jadi ngerasa, oh kayaknya tadi belum terhasilkan nih PHA-nya
atau nutrisinya kan ditambahkan, balik. Feed batch ini yang dia awal sudah ada, tapi kemudian dia ditambahkan. Nah, jadi dia dipicu nih dengan kondisi yang ada penambahan lagi tadi sehingga pengganggu. Maka dia akan bisa terus-menerus untuk memproduksi ulang. Nah, produksi atau akumulasi oleh oleh R. eutropa ini dipicu oleh kondisi yang tidak seimbang. Nah, maka dilakukan fermentasi 2 tahap. Pertama, nutrisinya seimbang dulu, yaitu tahap batch, sehingga laju pertumbuhan spesifik tinggi sehingga sel mikrobanya tinggi. Setelah sel mikrobanya banyak, baru kemudian kita tambahkan zat-zat yang tidak seimbang tadi, sehingga mikroba yang banyak ini akan semuanya memproduksi si PHA. Tapi kalau dia hanya batch saja, ya dia selesai sampai mikroba saja, pH-nya nggak banyak. Tapi kalau dengan adanya feed batch, dia bisa kita ganggu lagi dan produksi pH-nya banyak. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi ini adalah data hasil pengujian kinetika kultivasi R. eutropa, penghasil polihidroksi PHA tadi, alkaloid, pada beberapa waktu fermentasi, mulai dari yang 12 jam atau 24 jam sehari, kemudian 48 jam 2 hari, 3 hari, sampai 96 jam atau 4 hari. Ini bisa dilihat nilainya adalah, nilai X ini adalah dari si pertumbuhan mikrobanya, S ini pertumbuhan substratnya, U ini adalah kecepatan pertumbuhan. Ya. S itu adalah, ingat-ingat ya yang sebelumnya, S itu adalah substrat, kemudian S, kalau X ini si biomas atau si selnya. Nah, ini ternyata didapatkan datanya seperti ini. Jadi, bisa dilihat bahwa X-nya di sini dia mulai turun itu jumlah mikrobanya setelah 48. Oke, 48 ini artinya apa? Ini sudah mulai masuk fase stasioner. Kenapa hal ini perlu diketahui? Karena seperti yang sebelumnya juga disebutkan bahwa PHA ini adalah produk metabolit sekunder, sehingga kita harus tahu di mana dia akan dihasilkan. Proses ini dilakukan dengan batch ya, bukan dengan feed batch tadi. Kemudian di sini dilihat bahwa nanti baru pH-nya baru tinggi nih, lihat pH-nya baru tinggi juga nanti pada akhir master log sampai ke stasioner ini, baru pH-nya tinggi, ini mulai agak cenderung stabil di sini. Nah ini baru didapatkan pH-nya. Di sini mulai pembentukan produk pH-nya mixed growth associated, jadi memang karena banyak faktor yang berpengaruh pertumbuhannya di sini, makanya di sini mixed growth associated. Ini data yang didapatkan, laju pertumbuhan maksimumnya 0,1 per jam, hasil X-nya per substratnya sekian sel per gram gula, pH-nya produknya 0,06 gram pHA per gram gulanya, per selnya menghasilkan 0,38 gram pHA per gram sel. Ini delta S per SO-nya 0,99. Nah ini sebenarnya harusnya kalau kemarin kalian praktikum bioindustri, ya nanti mungkin atau yang semester ini harusnya tuh bisa nih kayak begini-begini nih, menghitung mikroba tidak hanya menghitung sampai ada berapa dalam satu cawan, tapi kalau perlu bahkan bisa membentuk pola-pola seperti ini. Nah sekarang kalau mau kita bandingkan nih, mau pakai yang feed batch atau yang mau pakai yang batch nih, ini penelitian lanjutannya dari penelitian yang tadi. Kalau yang tadi kan dia pakai batch nih. Nah, sekarang kita pakai feed batch, di mana medianya kita tambahkan terus pati sagunya, ya. Kita tambahkan terus pati sagu, terus ini pati sagu ditambah pengganggu lain Mg, yang perlakuan keempat, pati sagu ditambah pengganggu amonium fosfat dan juga magnesium sulfat. Ternyata didapatkan kalau itu yang dilakukan dengan feed batch, artinya setelah selesai mikrobanya kita tambahkan lagi medium yang baru, feed batch tadi, ternyata paling tinggi adalah ketika dia, nih di grafiknya yang di F2, ketika kita tambahkan pengganggunya berupa pati sagu saja. Ini randomnya paling tinggi.
bahkan lebih tinggi, hampir 2 kali lipatnya dari yang batch karena ini. Nah, oleh karena itu penelitian lanjutnya kita pakai yang feed batch ini. Hasil interpretasinya bahwa unsur N, P, MgS4 adalah nutrisi pembatas yang dapat meningkatkan akumulasi pH. Yang semuanya pakai ini tadi, pakai pakai yang dengan, kalau ini yang media awal ya, ini media awal, ini MgSO4, sulfat sama magnesium sama amonium, ternyata kan bisa lebih tinggi nih, semuanya lebih tinggi daripada batch. Berarti jelas menunjukkan bahwa ini zat-zat ini adalah penghambat yang justru meningkatkan akumulasi pH. Kemudian pengumpanan hidrolisat pati menyebabkan kulturnya kelebihan karbon, Z-nya naik, sehingga yang NPMgSO4 menjadi pembatas, sehingga rangkaian karbon akan mengalir ke jalur sintesis PHA bukan mengalir ke siklus TCA. TCA ini sama dengan siklus Krebs yang lebih kalau kita ada energi ya kita ubah jadi lemak gitu ya kasarannya. Tapi karena dia di sini cuma ada C-nya 2, nggak ada N, nggak ada P, nggak ada Mg, maka nggak bisa kita masuk ke siklus TCA. Makanya mikrobanya ngerasa, ya wis kalau gitu produknya ini saya hasilkan PHA saja, karena PHA yang tersedia C-nya lebih tinggi. Nah, akhirnya untuk substrat pengumpan yang diproses feed batch tadi yang kita tambahkan sebagai pengumpan adalah hanya hidrolisat pati sabu. Oke, ini hasil rekapitulasinya lagi terkait konsentrasi sel dan PHA pada akhir kultivasi secara batch ataupun batch. Nah, ini bisa dilihat ya, paling tinggi di sini jumlah selnya 4,82, pH-nya juga paling tinggi 3,72. Kadar pH dalam sel bahkan sampai 76%-nya. Jadi sangat efektif sekali. Nah, ini kalau dibandingkan kultivasi yang batch dengan feed batch yang F2, nih feed batch H2 ini sangat tinggi sekali. Selisihnya dari sampai 80, ini hanya sekitar 30-an saja. Ini 80, ini sekitar 30. Jadi tadi sebenarnya bukan jadi mau pakai feed batch atau batch disesuaikan ya dengan kebutuhannya. Nah, ini foto produk pH-nya yang sudah jadi serbuk dan jadi lembaran. Nah, bisa juga pH ini sekarang kita mau produksi pakai SSF atau solid state fermentation. Kalau yang sebelumnya tadi itu kan adalah dia pakai medianya adalah media yang cair. Gambarnya tadi mana ini ya? Media cair yang submerge ini ya. Nah, sekarang yang pakai pati sagu tadi, pati sagunya tapi kan dilarutkan. Nah, sekarang coba kita pakai pati sagu sumber karbon, tapi di sini dia pakai bentuknya adalah bentuk cake. Ya, jadi cake saja yang ditambah dengan molase, atau di sini bisa juga solid biodiesel waste. Jadi ampasnya biodiesel. Ampasnya biodiesel ini adalah kelompoknya ada lemaknya sedikit, ada sumber C-nya, tambah sama molase, ada jackfruit seed, tahu jackfruit seed ya, salak, yang dihidrolisis dengan PU foam. Ini bisa digunakan untuk menghasilkan PHA. PHA-nya jenis yang dihasilkan adalah PHB polihidroksibutirat. Ini PHB yang dihasilkan. Nah, ternyata juga bisa menghasilkan kalau pakai solid state. Jadi nggak usah dilarutkan dalam air, tapi ya tadi ampasnya kedelai tadi dipres, tambahkan gula molase sehingga juga kadar airnya memenuhi. Dapat kok PHB-nya 4,9 gram per kilogram solid. Kalau ini tadi kan kayak media, nah ini kan media 4,86 gram per liter. Kalau ini sekitar 4,9 gram per kilogram solid. Sebenarnya ya serupa, tidak terlalu jauh. Tetapi berdasarkan penelitiannya Sindu et al, the biggest obstacle, permasalahan besar to the market ready production untuk skala besar produksi PHA melalui SSF adalah difficulty of keeping the process condition constant. Tadi yang kalau solid state fermentation kan dia nggak ada bioreaktor kan, dia hanya inkubator yang hanya mengatur
suhu ruang, sedangkan faktor lainnya tidak diatur, sehingga dia kondisinya unconstant. Sehingga, which explain that such process are still immature nature and need further development. Nah, kalau dia unconstant, kan tadi produksinya juga nggak bisa optimal. Tinggi sih memang, tapi nanti mungkin turun lagi pada fase keduanya dan seterusnya. Oke, saya stop dulu. Nanti kita lanjut di yang 2 lagi, biar tidak terlalu panjang videonya. Terima kasih.